Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 11 Desember 2020, Gereja Kristen Jawi Wetan genap berusia 89 tahun. Sebagai ungkapan rasa syukur dan sukacita kita atas berkat Tuhan kepada GKJW, marilah kita melaksanakan ibadah syukur saat ini. Kita menghadap Tuhan, memuji dan menyembah Dia disertai dengan pengharapan bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai dan memberkati GKJW. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3 ayat pertama dan yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan seraya masing-masing dari kita mengakui yang demikian. Ibadah syukur ulang tahun GKJW ke-89 saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang senantiasa menyertai, menolong dan memberkati umat-Nya. Anugerah, keselamatan, kesejahteraan dan kesukacitaan dari Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ibadah syukur ulang tahun GKJW yang ke-89 saat ini, kita mengambil tema dengan mewujudkan mandiri dan menjadi berkat dengan karya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu melalui tema ini, ada harapan kita sebagai gereja menjadi tugas panggilan kita untuk senantiasa mewujudkan tugas kita di dalam mewujudkan tema ini, menjadi mandiri, serta berkat yang senantiasa kita wujudkan, sekaligus juga kita arahkan semuanya untuk pelayanan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama merespon panggilan Tuhan ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 252, kita pujikan bait 1 dan 4. Itu
kasih Tuhan, marilah kita mengungkapkan litani syukur kita kepada Tuhan yang telah menyertai dan memberkati GKJW hingga genap 89 tahun saat ini. Tuhan Allah Sang Kepala Gereja, kami mengucap syukur atas segala karya dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan. Engkau ada menyertai perjalanan GKJW hingga kini. Engkau sungguh baik ya Tuhan, anugerah-Mu bagi kami sungguh tak terhingga. Kami bersyukur GKJW genap berusia 89 tahun dan Engkau senantiasa ada di setiap pergumulan yang dialami GKJW, baik dalam suka ataupun duka. Tidak Engkau biarkan GKJW berjalan sendiri. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami hendak memuji Engkau ya Allah, sebab Engkau telah menjadikan kami mampu menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat di tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan Allah yang senantiasa berkarya melalui GKJW. Kami bersyukur untuk setiap pelayan yang setia melayani dan telah mempersembahkan hidup mereka demi kemuliaan-Mu melalui GKJW. Terpujilah Tuhan yang telah menyediakan dan mencukupkan segalanya. Sungguh kami bersyukur dan memuji Engkau ya Allah, Tuhan Sang Pemilik Gereja Kristen Jawi Wetan. Kita pujikan bersama-sama Kidung Jemaat 246 bait yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima sabda Tuhan, tetapi sebelum itu marilah kita berdoa, kita mohon tuntunan daripadanya. Ya Allah kami yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saatnya Tuhan, kami berkumpul dari tempat kami masing-masing. Tuhan, kami membangun persekutuan ini dalam rangka ulang tahun GKJW yang ke-89. Dan khusus saat ini ya Tuhan, sebentar kami akan menerima sabda Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini dapat menjadi terang penolong dalam kehidupan kami, di dalam kami melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari Filipi 3 ayat 12-16 yang demikian sabda Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku juga dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam patunggilan. Ada sebuah kisah di mana seorang anak kecil, perempuan kita sebut saja namanya Mino, di mana ia sangat bangga dan nyaman memiliki simbah putri yang bernama Mbah Minten. Maklum saja sejak bayi Bapak Ibu, si Mino ini telah ditinggalkan kedua orang tuanya dan kakaknya untuk selamanya. Karena kecelakaan jalan raya sehingga dia hidup, tumbuh dan berkembang sampai sekarang hanya bersama dengan Mbah Minten tersebut. Dan di dalam perjalanan kehidupannya tentu Mino ini dirawat oleh Mbah Minten dengan penuh kasih sayang. Dan harapannya kelak Mino bisa terus hidup, tumbuh, dan berkembang baik sampai dewasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Mino juga sangat berbahagia karena Mbah Minten berulang tahun yang ke-89 tahun. Usia yang sudah sangat lanjut bagi seorang manusia. Dan tentu saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Minuk tidak tahu apa yang ada di dalam hati Mbah Minten di usia yang lanjut itu. Bagi Minuk yang penting bahagia bersama Mbah Minten tadi. Dengan hidup rukun, perayaan dirayakannya dengan sukacita. Padahal Bapak Ibu, ada hal di dalam hati Mbah Minten, sebuah pergumulan, yaitu apakah yang akan terjadi dengan Minuk selanjutnya. Saat dirinya sudah lanjut usia itu, bila saatnya tiba nanti dipanggil oleh Tuhan, sebagai pengganti orang tua kandung Mbah Minten, merasa telah memberikan yang terbaik bagi hidup. Akan tetapi ada kekhawatiran terhadap tumbuh kembang Minuk nantinya, di mana Mbah Minten merasa Minuk masih belum cukup dewasa, belum bisa mandiri dan menjadi berkat bagi dirinya dan teman-temannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang terjadi dalam kehidupan Mbah Minten dan Minuk, yang juga Mbah Minten di mana tadi dikisahkan berulang tahun yang ke-89, GKJW saat ini juga berusia 89 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu usia 89 ini di dalam perjalanan gereja, Tuhan Yesus senantiasa menyertai bahwa perkembangan gereja Tuhan ini bisa mencapai usia yang ke-89 tahun. Tentu di dalam sebuah komunitas orang percaya, umur 89 ini tidaklah muda lagi, tetapi memiliki kisah-kisah yang begitu panjang, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan pertumbuhan gereja kita, GKJW, kita yang juga adalah bagian dari gereja dipanggil untuk menjadi rencang gawe Tuhan Allah. Tentunya menjadi rencang gawe itu dipanggil untuk merawat kehidupan yang baik di dunia ini. Berbagai tantangan, kesulitan kita lalui bersama-sama di dalam mewujudkan panggilan gereja Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya juga ketika kita sebagai gereja yang hidup di dalam komunitas GKJW ini menghidupi sesanti patunggilan Kang Nyawiji. Tentunya ketika kita mengingat sesanti itu, berbagai tantangan, berbagai kesulitan bisa kita lewati dengan mewujudkan tema mandiri dan menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu jika kita diberi waktu untuk menoleh ke belakang, belajar dari sejarah, tentunya ada hal-hal yang bisa kita petik sebagai gereja Tuhan, di mana perjuangan bertahan hidup gereja Tuhan ini tentu menjadi sebuah panggilan yang luar biasa untuk mempertahankan iman kepercayaan, mempertahankan eksistensi keberadaan gereja Tuhan ini. Seperti halnya yang telah kita baca tadi di dalam Filipi 3 ayat 12-16 Bapak Ibu, dituliskan bagaimana Rasul Paulus tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam tulisan yang dituangkan oleh Filipi memang menjadi pembelajaran bagi kita semua, di mana ketika Paulus belajar mengenal Kristus, proses belajar itu tidak hanya mandek, tidak hanya berhenti pada proses pembelajaran mengenal saja, tetapi juga bagaimana ada tekad ingin mendapatkan pengenalan yang lebih dalam lagi. Tentunya ketika ingin mengenal lebih dalam lagi Bapak Ibu, ada proses yang begitu luar biasa di dalam hal-hal yang diajarkan oleh Kristus tadi, yang sudah dikatakan oleh Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu dari kisah yang dituliskan oleh Paulus tadi menjadi isi pesan di mana Paulus tidak mengizinkan apa yang sudah dicapainya menjadikannya berpuas diri. Akan tetapi juga dari pengenalan itu menjadi proses yang senantiasa digali, tidak berhenti pada tahap puas diri, berbangga diri, tapi senantiasa menggali
apa yang menjadi kehendak Kristus sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contoh-contoh yang demikianlah yang bisa kita lakukan ketika kita belajar untuk meningkatkan kapasitas diri kita menjadi pribadi yang senantiasa maju, mengarahkan diri kepada Tuhan. Karena ketika kita belajar untuk mengenal lebih dalam lagi, di situ juga dibarengi dengan tekad yang luar biasa di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan gereja kita GKJW ini tentu banyak hal yang sudah terjadi. Kisah-kisah di mana sejarah mengatakan Majelis Agung ketika berdiri di tahun 1931, terjadi juga perbedaan paham antara jemaat sentris atau sinode sentris. Juga pernah terjadi perpecahan pada zaman Jepang, keberpihakan pemimpin Majelis Agung GKJW pada pemerintahan Orde Baru saat reformasi bergulir. Juga di mana kita berbicara masa kini, proses proyek GBPK Sekolah Unggulan Tunggul Wulung masih terus bergulir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari hal-hal yang telah kita hayati bersama tadi, proses yang sudah kita lalui atau yang sedang kita lalui saat ini menjadi panggilan kita yang nyata, di mana Tuhan menghendaki kita untuk fokus pada tujuan kita, yaitu menjadi rencang gawe Tuhan di dalam kita mewujudkan cinta kasih Tuhan yang nyata melalui GKJW tercinta kita ini. Bapak Ibu, tentunya melalui kesempatan ulang tahun yang ke-89 ini, GKJW diajak untuk menjadi gereja yang mawas diri daripada berpuas diri. Tentunya juga masih banyak tantangan ke depan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan mandiri dan menjadi berkat. Hal yang baik juga Bapak Ibu senantiasa menantikan kita ketika kita senantiasa mau merespon panggilan Tuhan ini dengan nyata. Selamat ulang tahun GKJW yang ke-89. Jayalah gerejaku, patunggilan kang nyawiji. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan ayat nats dasar kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15 yang demikian sabda Tuhan. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari gedung PKJ 146. Kita pujikan bait yang pertama, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Syukur padamu ya Allah, di dalam kesempatan yang telah kami jalani, pada saatnya Tuhan kami menyatukan hati dan pikiran kami. Dalam doa kami ya Tuhan, kami bersyukur untuk bertambahnya usia gereja kami, GKJW yang ke-89 tahun. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai gereja kami ini, di tengah pelayanan bergereja yang dilakukan. Kiranya Tuhan Sang Kepala Gereja senantiasa menyertai langkah pelayanan kami di dalam menjawab tantangan zamannya Tuhan. Kami yakin dan percaya GKJW menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mewujudkan kasih Tuhan yang nyata. Dan kiranya kami senantiasa dimampukan untuk menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan syukur yang telah terkumpul. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, kiranya mulai persembahan yang telah terkumpul ini ya Tuhan, menjadi sarana berkat Tuhan bagi gereja Tuhan di tengah pelayanan di dunia ini. Ya Bapa, kami serahkan juga jemaat-jemaat di seluruh GKJW di dalam ikatan Patunggilan Kang Nyawiji. Kiranya Tuhan mampukan jemaat-jemaat yang ada di GKJW senantiasa menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam mewujudkan kasih Tuhan yang nyata. Ya Bapa, kami serahkan juga agenda pelayanan kami, baik itu di tingkat majelis jemaat, di tingkat majelis daerah maupun majelis agung. Tuhan, kami percaya di tengah pelayanan yang dilakukannya, Tuhan menyertai setiap langkah kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses kami di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, tolonglah kami di tengah perjuangan yang kami hadapi. Tuhan kiranya menolong kami. Kami percaya Tuhan segala hal dapat kami lalui ketika Tuhan berjalan bersama dengan kami. Ya Bapa, kami juga serahkan keberadaan umat kami. Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan. Tuhan mengerti apa yang menjadi pengharapan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan menjawab apa yang menjadi pengharapan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala doa kami ini dalam tangan pengasihan-Mu dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bersama-sama kita menyatakan bersama tekad kita di dalam litani. Kini marilah kita ungkapkan tekad bersama sebagai wujud komitmen kita untuk mencintai, memiliki dan membangun GKJW dalam kehidupan ini. Sebagai keluarga GKJW, kami bertekad mempererat persekutuan dan persaudaraan di antara warga yang satu dengan yang lainnya. Sebagai Patunggilan Kang Nyawiji, kami bertekad
mewujudkan kemandirian gereja dengan berperan serta mendukung pelayanan gereja dan menjadi berkat bagi sesama ciptaan Tuhan. Sebagai saksi Kristus, kami bertekad mewujudkan cinta kasih Tuhan kepada semua orang, serta mewartakan kebenaran dan kasih dalam hidup sehari-hari. Sebagai umat Tuhan, kami bertekad menggali dan mengelola segala anugerah dan talenta yang Tuhan berikan untuk karya dan kemuliaan Tuhan. Tuhan, kuduskanlah dan berkatilah tekad kami untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, sebagai keluarga GKJW, teruslah mewujudkan patunggilan Kang Nyawiji. Tetaplah setia dalam karya dan pelayanan kepada Tuhan melalui GKJW. Teruslah mencintai GKJW dan membangun GKJW untuk mandiri dan menjadi berkat bagi semua ciptaan. Kita pujikan Kidung Jemaat 392 baitnya yang pertama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Sang Sumber Kehidupan, senantiasa menyertai dan memberkati Engkau. Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Keselamatan, senantiasa menolong dan menuntun hidupmu. Roh Kudus, Sang Sumber Kekuatan, senantiasa memberi hikmat, kebijaksanaan, dan damai sejahtera kepadamu, kini dan selama-lamanya. Amin. Kepada